Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada Minggu 23 Agustus 2020 diambil dari kitab 1 Korintus 6 ayat 12-20 dengan tema pengendalian diri terhadap teknologi. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagaimana tema minggu kita pada saat ini, yakni tentang pengendalian diri terhadap teknologi. Sekaitan dengan itu, ada baiknya sebelum kita mengulas perikop ini, mari kita dengar dulu satu lagu yang cukup mencelikkan mata kita pada zaman now ini. Holan
dari lagu itu kita dicelikkan bahwa ternyata setiap orang, terlebih para muda-mudi sekarang ini, lebih cenderung akan menjadi rusak kalau dia tidak memiliki pengendalian diri. Kalau dia tidak mengenal diri, dia akan terikut-ikut begitu saja dengan gaya zaman sekarang ini, dan dampaknya sangat besar untuk menghancurkan masa depannya, menghancurkan apa yang telah Tuhan berikan bagi dia, dan sekaligus akan merusak generasi ke hari-hari yang akan datang. Seketerdekat itulah sehingga berbicara soal pengendalian diri terhadap teknologi sangat diperlukan. Sedini mungkin khotbah ini telah mengingatkan kita, memberikan alarm bila kita tidak mengendalikan diri dalam penggunaan teknologi, maka masa depan kita akan semakin tak karu-karuan. Dalam bahasa Toba, tema minggu kita lebih lugas, lebih luas cakupannya. Di sana disebut majamotor diri, marupun hamajuan zaman. Berbicara soal hamajuan zaman, sangatlah luas cakupannya. Bukan hanya soal teknologi, tercakup juga soal sosial, budaya, ada istiadat kita, ekonomi, etika, komunikasi, relationship, dan lain sebagainya. Untuk semuanya itu, kepada kita dipesankan agar marilah masing-masing mengendalikan diri demi kebaikan bersama dan masa depan kita. Jangan sampai kita diperbudak teknologi dan bentuk kemajuan zaman ini. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, untuk lebih memahami apa yang menjadi pesan teologis kebesilua nama searga bagi kita dari nas khotbah ini, kita pahami dulu apa yang terjadi dahulunya kepada mereka yang menerima surat Korintus ini yang menjadi bahan khotbah kita. Kalau kita baca di ayat sebelum nas khotbah kita ini, pada ayat 8 sampai ayat 11, dikatakan, tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulunya. Rupanya dahulu masyarakat di Korintus, sebagaimana kita ketahui bahwa Korintus adalah kota pelabuhan, sama seperti zaman saat ini. Kalau kita perhatikan perilaku orang yang tinggal di kota pelabuhan, di mana orang di sana bercampur baur, ada orang datang, ada orang pergi. Di sana kerap sekali terjadi perbuatan-perbuatan yang asusila. Tadi dikatakan di Korintus itu ada orang-orang cabul, orang yang melakukan perzinahan, banci, pemburit, pencuri, pemabuk, penipu, dan lain-lain sebagainya. Mereka dahulu sebelum menjadi Kristen, semua perilaku itu telah menjadi perilaku kebiasaan. Dan tidak banyak orang yang ambil pusing. Kalaupun orang melakukan percabulan, orang berzina, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, atau bencong dengan bencong, melakukan kegiatan-kegiatan seksual. Dan berbicara soal makanan juga, mereka rakus tanpa memperdulikan bagaimana perasaan orang sekitarnya yang tidak memakan makanan itu.
tanpa memperhatikan bagaimana makanan itu kepada tubuhnya, apakah menyehatkan atau justru menjadikan dia penyakitan suatu saat. Dari sana kita simpulkan setidaknya ada dua perilaku yang walaupun mereka sudah menjadi Kristen tetapi tetap mereka lakukan karena sudah menjadi kebiasaan bagi dirinya. Yang pertama, mereka berperilaku hidup hedonis. Hedonis artinya bersenang-senang menikmati apa saja selagi masih bisa dinikmati. Mereka kurang peduli bagaimana dampaknya, yang penting mari bersenang-senang. Mereka tidak ambil pusing apakah ada orang lain yang tersandung dari kelakuannya. Yang penting dia menikmati kesenangan itu sendiri. Yang kedua, mereka mencari kepuasan semata. Contohnya soal seks bebas. Dalam bahasa Yunani, kata ini disebut dengan porneia. Dari sinilah datangnya kata porno. Mencari kepuasan semata ini sangat perlu bagi mereka. Dan ada juga tadi kaitannya itu dengan sikap-sikap yang hedonis. Karena perlakuan itu sudah menjadi bahagian dari diri mereka, sehingga mereka sangat sulit melepaskan diri dari situ. Karena itulah, sehingga mereka itu telah menjadi diperbudak nafsu, diperbudak oleh apa yang menurut dia enak untuk dilakukan. Kalaupun mereka mungkin tahu apa dampak-dampak negatif terhadap dirinya dan juga bagi orang sekitarnya dari apa yang dilakukan itu, tetapi karena dia sudah sangat sulit melepaskan diri dari situ, dia sudah menjadi diperbudak semuanya itu, maka perilaku itu tetap mereka lakukan. Dalam kondisi perilaku seperti inilah Paulus dalam suratnya ini berkata kepada mereka, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Memang kita manusia ini diciptakan oleh Tuhan tidaklah seperti robot. Bagi kita diberikan Tuhan kebebasan. Tetapi masalahnya kebebasan yang ada bagi kita kerap sekali kita salah gunakan. Karena kita bebas melakukan apa saja, karena kitalah yang mengatur diri kita sendiri soal berperilaku, soal membuat keputusan, maka banyak orang menyalahgunakan kebebasan itu. Karena kebebasan yang dia perbuat, dia tidak mampu lagi mengontrol atau mengendalikan dirinya. Termasuk tadi soal makanan yang disinggung di sini, Paulus berkata, makanan hanya untuk perut semata dan tidak bertahan lama. Perut itu hanya sebagai penampung sementara dari makanan. Semuanya itu akan dibinasakan. Artinya kalau kita memakan sebuah makanan, bagaimanapun nikmatnya makanan itu kita makan, itu hanyalah kenikmatan sementara. Ketika makanan itu sampai di perut dan tak bertahan lama. Paling 2-3 hari sudah keluar dari perut. Dan kalau ada orang sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan makanan yang dia makan tidak keluar dari perutnya, itu sudah harus pergi ke dokter. Itu sudah sakit penyakit. Normalnya makanan itu hanya sementara bertahan. Padahal ketika kita memakan makanan itu, mungkin sudah ada orang yang tersandung. Ada orang yang tidak suka melihat kita. Jadi janganlah gara-gara kenikmatan sesaat saja jadi hal-hal yang kurang baik dalam diri kita dan juga bagi sekitar kita. Demikian juga soal kepuasan seksual. Kenikmatannya itu hanya sementara. Padahal dampak negatifnya bisa sampai turun-temurun. Kalau terjadi perselingkuhan atau perzinahan bagi mereka yang sudah memiliki suami istri, pasti dampak dari perselingkuhan mereka ini, apalagi sampai terjadi perceraian, jelas akan dirasakan oleh anak-anaknya. Anak-anak akan terlantar. Jiwanya, pikirannya tidak sehat. Karena dia kurang kasih, kurang pengasuhan dari orang tua. Kalau orang tuanya pada akhirnya bercerai, hanya gara-gara kenikmatan sementara. Itulah juga sebabnya dengan tegas tadi Paulus berkata, kalaupun segala sesuatu menurutku halal bagiku atau boleh bebas kulakukan, karena diriku sendirilah yang melakukan dan merasakan konsekuensi dan dampak dari perilaku itu. Tetapi kita harus sadar diri bahwa janganlah kita oleh karena sesuatu hal yang sifatnya sementara itu memberikan diri kita diperbudak olehnya.
Paulus memberikan alasan yang sangat vital kenapa kebiasaan yang tidak baik itu harus kita jauhkan. Tadi di ayat 18 dikatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Kita harus menjauhkan diri dari perilaku hedonisme. Kalaupun tadi hanya kata percabulan yang dikatakan Paulus di suratnya ini yang harus kita jauhkan, itu memang karena bahaya percabulan itulah yang lebih besar dampaknya. Tetapi sesungguhnya segala perilaku-perilaku yang menjadikan diri kita diperhamba olehnya, itu harus kita jauhkan. Kenapa harus dijauhkan? Di ayat 11 dikatakan, karena kita atau mereka orang-orang Korintus telah memberi dirinya disucikan Allah, dikuduskan, dan telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Kita yang sudah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan oleh Tuhan, jangan lagi memberi diri kembali dikotori oleh dosa, diperhamba oleh dosa, diperbudak oleh hawa nafsu kita yang mendatangkan kesusahan, malapetaka, kerusakan dalam hidup kita. Kemudian di ayat 13b sampai 19, Paulus mengatakan bahwa tubuh untuk Tuhan, anggota Kristus, tubuh kita bait Roh Kudus, telah dibeli dengan harga mahal dan telah lunas dibayar, karena itu sudah menjadi milik Tuhan. Tubuh kita ini tidak lagi milik kita. Karena ini adalah milik Tuhan, maka tentunya tubuh ini harus patuh kepada apa yang Tuhan kehendaki. Bukan justru tubuh yang tidak menjadi milik kita ini kita pakai atau kita pergunakan untuk permainan, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Dalam tubuh kita ini, karena ini adalah bait Roh Kudus, Roh Kudus yang tinggal di dalamnya, harus kita buka pintu lebar-lebar agar Roh Kudus berkarya dan bekerja dalam diri kita ini. Tutup pintu untuk iblis supaya dia tidak sampai berkarya di sana sehingga kita kembali lagi diperbudak oleh dosa. Tubuh kita ini yang di dalamnya adalah hidup kita. Kita telah ditebus oleh Tuhan. Pada khotbah kita di minggu-minggu yang lalu, dalam surat 1 Petrus itu dikatakan bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan. Ditebus oleh Tuhan artinya Tuhan telah membayar diri kita ini dengan anaknya Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Tercurah darahnya. Yesus sudah menjadi korban perdamaian. Korban mempertemukan kita kembali dengan Tuhan. Bayar dari diri kita adalah nyawa, yaitu nyawa Tuhan Yesus. Yesus rela dan Allah yang menetapkan itu agar menjadi korban perdamaian bagi kita. Jadi cukup mahal dengan harga satu nyawa yang tidak berdosa. Dibeli Allah hidup kita ini agar kita kembali boleh berdamai dengan Tuhan. Jangan main-main. Sebagaimana kita ketahui, biasanya sesuatu yang kita beli dengan harga yang mahal dan sudah lunas, itu akan kita rawat, kita jaga, supaya jangan sampai rusak atau bahkan hilang. Adalah lebih mahal lagi diri kita dibeli oleh Tuhan. Karena itu kita harus betul-betul menjaga diri. Kita harus memberikan hanya Roh Kuduslah yang mengatur dan yang berkarya dalam diri kita. Ketika Roh Kudus senantiasa tinggal diam dalam hati kita, dalam roh kita, maka kita akan dimampukan mengontrol diri, atau seperti di tema kita ini tadi, mengendalikan diri kita. Jadi Roh Kuduslah yang akan mengendalikan diri kita, karena tubuh kita ini memang adalah baitnya. Kemudian ayat 20, Paulus buat semacam kesimpulan, segenap tubuh kita ini mesti digunakan untuk memuliakan Allah, bukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dosa, pekerjaan-pekerjaan yang bertentangan dengan kehendak si empunya tubuh kita, yaitu Tuhan. Tetapi haruslah untuk memuliakan Allah. Saudaraku, sesama yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sudah kita dengar tadi perilaku orang-orang Korintus, perilaku hedonisme,
Perilaku itu juga sampai saat ini, di zaman kita ini, masih terus berlangsung. Mereka yang tidak mampu mengendalikan dirinya, sifat itu juga terus berlangsung sampai saat ini. Hanya saja bentuk perlakuan manusia itulah dari zaman ke zaman yang berubah-ubah. Cara melakukannya juga berubah-ubah sesuai dengan kemajuan zaman. Kalau tadinya orang Korintus melakukan percabulan mungkin dengan cara yang tradisional, saat ini dengan cara yang canggih. Kalau kita perhatikan, kita baca di berita, saat ini perlakuan perzinahan itu senyap. Hampir tidak banyak orang yang tahu. Lewat media sosial online terjadi prostitusi. Sehingga pemerintah kita telah menetapkan undang-undang UU TI untuk menjerat perlakuan ini. Zaman kita ini disebut dengan era revolusi industri bagian keempat. Sungguh semakin banyak orang di zaman ini yang tidak peduli, tidak menjaga kekudusan hidup dalam rumah tangganya. Demikian juga dengan kekudusan hidup di tengah masyarakat. Pengendalian diri itu sudah semakin lepas kendali. Oleh kemajuan teknologi sekarang ini, banyak orang jadi lupa diri dibuatnya. Lewat teknologi itu dimanfaatkan untuk memuaskan hasrat dagingiahnya. Lewat teknologi online sekarang, bagi mereka yang doyan main judi, mereka akan berjudi secara online. Bagi mereka yang maniak game, mereka main game online. Kalau dulunya kita masih anak-anak, masih TK, masih berkelereng. Tapi zaman canggih sekarang ini anak-anak kita tidak lagi bermain seperti itu. Sudah bermain dengan smartphone. Game-game online. Game ini telah banyak menyita waktu, menyita perhatian. Bahkan bukan hanya uang yang habis, waktu tersita, tetapi perhatian juga disedot oleh permainan ini. Mereka yang masih sekolah tidak ingat lagi ada tugasnya. Mungkin juga pada saat belajar di sekolah mereka main game. Bukan hanya di sekolah dan di rumah, di gereja juga. Banyak orang pura-pura mengikuti ibadah, tetapi sesungguhnya mereka itu update status. Sungguh berbahaya. Demikianlah permainan, demikianlah perlakuan manusia-manusia di zaman sekarang. Lewat iklan yang tiba-tiba muncul di internet itu, di handphone itu, sering sekali mempertontonkan film-film atau gambar-gambar yang berkaitan dengan pornografi. Jadi kalau dahulu kala anak-anak sangat susah tersentuh gambar-gambar seperti ini, namun zaman sekarang gambar-gambar itu datang dengan sendirinya, muncul dengan sendirinya di handphone itu. Ini sangat membahayakan. Kemudian juga lewat media sosial, orang-orang di zaman sekarang ini sering sekali mencurahkan amarahnya, mencurahkan dendamnya, pada akhirnya melukai perasaan orang lain. Di sana juga banyak orang mempertontonkan ketinggian hatinya, paburnang-burnang diri lewat media sosial dan lain sebagainya. Bila kita tidak segera mengendalikan teknologi ini dengan cara terlebih dahulu mengendalikan diri kita sendiri, maka sudah pasti bahwa kita akan jadi budak teknologi ini. Bukan hanya itu, kita juga akan menjadi duta penyebar fitnah, dosa, kedengkian, perkelahian, dan menggiring banyak orang jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya khotbah kita kali ini mengingatkan sekaligus menasihati kita agar kita pergunakanlah kemajuan zaman ini untuk memuliakan Tuhan, bukan justru menjerumuskan hidup kita, hidup generasi penerus atau anak-anak kita ke depan. Kita mesti bijaksana menggunakan internet dan smartphone yang di genggaman kita, agar barang itu dapat berdampak positif bagi diri kita sendiri, juga bagi khalayak ramai. Dengan kritis dan bijaksana dalam penggunaan barang-barang teknologi saat ini, teknologi itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan potensi diri kita, untuk mempercepat komunikasi yang selama ini renggang sewaktu zaman belum ada video call dan telepon dan SMS-an. Dengan teknologi komunikasi ini, kita semakin cepat boleh menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga, saudara, dan juga bagi kebutuhan lainnya. Berbicara soal pengendalian diri dalam hal penggunaan teknologi saat ini, itu bukan hanya berkaitan dengan menjauhkan diri dari dosa percabulan, tetapi juga penting kita sadar diri
bahwa dalam hal memuat data diri dalam akun media sosial kita juga mestilah jujur. Jangan dibuat dengan nama lain, dengan gambar lain, dengan maksud untuk menutupi siapa di balik akun itu. Sudah pasti kalau akun yang kita buat itu tidak menunjukkan diri kita, kita akan semena-mena untuk memposting sesuatu di situ tanpa ada rasa takut atau terbeban. Tetapi coba isi data diri, data pribadi yang jujur dalam akun media sosialmu, sudah pasti kita akan lebih hati-hati dalam posting. Karena sudah pasti orang lain cepat mengetahui siapa pemilik atau di balik akun itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ingatlah, mereka yang dapat mengendalikan diri dari penggunaan teknologi dan kemajuan zaman ini, mereka lah yang mengerti pemakaian kebebasan yang diberi Tuhan, hal yang benar, yang berdampak positif bagi diri kita dan orang lain juga. Kita perlu tahu dan menyadari hal-hal apa saja yang Tuhan kehendaki dari diri kita dalam menggunakan kebebasan yang Dia beri itu dengan benar di era sekarang ini. Kebebasan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu kebebasan menjaga kekudusan hidup, kehormatan dan kepatuhan terhadap perintah Allah di keluarga dan di masyarakat. Kedua kebebasan itu, kebebasan yang tidak jadi menumbuhkan keresahan orang lain, yaitu kebebasan yang dapat membangun iman dan moral. Ketiga kebebasan yang dapat membangun relationship, bukan justru merusak persaudaraan kita atau relasi kita dengan orang lain. Keempat, kebebasan yang patuh pada aturan dan peraturan yang ada, dan kebebasan yang menumbuhkan kerendahan hati. Sebagai bukti bahwa kita telah mengendalikan diri kita, maka dalam perilaku kita akan tampak buah-buah roh itu. Apa itu? Seperti yang tertulis dalam Galatia 5:22, bahwa buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di sana jelas tertulis tentang penguasaan diri. Berarti orang dapat menguasai dirinya apabila Tuhan berkarya. Dia tutup pintu untuk iblis. Jangan sampai iblis memperoleh pekerjaan baru. Jangan kita buka lapangan pekerjaan baru dalam diri kita bagi si iblis. Biarlah Roh Kudus senantiasa yang tinggal diam dalam diri kita, maka oleh Roh Kudus buah-buah roh tadi akan tampak dalam diri kita. Dengan demikian maka kita menjadi pemenang dalam menggunakan teknologi dan juga pengaruh dari kemajuan zaman ini, bukan justru jadi diperbudak. Bijaksanalah menggunakan kemajuan zaman ini, pakailah itu demi kemuliaan Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 6, saya dikatakan, akuilah dia maksudnya Tuhan dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Dengan mengakui bahwa Tuhan itu mampu dan senantiasa meluruskan jalan kita, maka dalam menjalani kehidupan ini, hidup kita akan diluruskan atau senantiasa berjalan di jalan yang benar. Meskipun banyak orang telah hancur jalan hidupnya oleh kemajuan teknologi, tetapi kita yang memberikan diri dan mengakui Dia dalam segala perlakuan kita, maka Dia atau Tuhan kita itu senantiasa akan meluruskan jalan kita. Dan perlu juga kita ingat apa yang Paulus katakan di 2 Korintus 3 ayat 5, yang mengatakan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Artinya di zaman canggih sekarang ini, kita jangan lupa diri. Kita mampu berbuat atau melakukan sesuatu, sesungguhnya itu bukanlah dari kekuatan kita sendiri, dari pekerjaan kita sendiri, tetapi dari Tuhan. Tuhanlah yang menyanggupkan kita, sehingga kekuatan yang ada bagi kita, kemampuan, ilmu pengetahuan, janganlah itu kita pakai justru menghujat Tuhan, menyalibkan kembali Yesus, tapi pakailah itu demi kemuliaan Tuhan. Amin.